Dan untuk mengetahui proses penanganan perkara dengan terlapor Ahmad Dhani, kita sudah bersama dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Awi Setiono. Selamat petang, Pak Awi. Selamat petang, Mbak Priska. Pak Awi, hasil pemeriksaan terhadap Egy Sujana, salah satu saksi dalam kasus ini apa, Pak Awi? Ya, pada intinya kan ini kan baru proses pemanggilan saksi-saksi. Jadi hari ini ada 8 saksi yang rencana kita lakukan pemanggilan. Namun yang bisa datang hanya Bapak Egy Sujana. Tentunya beliau langsung kita lakukan pemeriksaan ya tadi mulai pukul 11.00. Dan yang lainnya ada 5 yang konfirmasi tidak hadir dan 2 yang belum ada konfirmasi sampai saat ini. Tentunya ke depan juga kita akan melakukan rencana pemanggilan yang kedua kepada saksi-saksi yang belum hadir. Sebagai saksi kapasitas Egy Sujana tadi, apa saja yang bisa digali oleh penyidik, Pak Awi? Beliau tentunya ya kesaksian yang bersangkutan selama demo kemarin kan sama-sama di panggung mobil komando ya, mobil komando para pendemo. Tentunya apa-apa yang dilihat, yang didengar, yang dirasakan beliau, tentunya itu yang kita gali. Apa ada hasil dari pemeriksaan tadi yang menyatakan bahwa memang ada dugaan penghinaan terhadap Presiden yang dilakukan pada saat orasi di demo 4 November lalu? Oke, tentunya terkait dengan materi, mohon maaf Pak, kami tidak bisa sampaikan ya. Tentunya nanti tetap berproses. Ya. Ya, Pak Awi, bicara soal kasus ini, gimana, yang jadi laporan adalah pasal 207 KUHP. Yang masih menjadi perdebatan adalah dikatakan bahwa pasal ini berdasarkan putusan MK merupakan delik aduan. Jadi yang harus melaporkan langsung adalah Presiden Jokowi. Bukan, ini untuk penguasa umum ya. Penguasa umum ini untuk seluruh pejabat pemerintah ya. Mulai dari yang tingkat rendah, tingkat kelurahan sampai ke Presiden ini bisa menggunakan pasal ini. Dan ini adalah deliknya delik umum, siapapun bisa melaporkan, bukan delik aduan. Jadi pernyataan dari pihak terlapor yang menyatakan bahwa ini tidak termasuk delik biasa, melainkan delik aduan, menurut kepolisian tidak demikian, Pak Awi? Oh iya, kita lakukan proses ya sesuai perundang-undangan yang berlaku. Nah, untuk memanggil saksi-saksi lainnya, dalam hal ini terlapor, salah satunya adalah Ahmad Dhani, kapan akan dijadwalkan, Pak Awi? Ya, kita tunggu evaluasi dari penyidik. Tentunya habis pemeriksaan saksi ini, mereka akan melakukan rapat kembali dan menentukan rencana tindak lanjut pemanggilan saksi yang kedua ya tentunya. Pak Awi, untuk menjelaskan ke publik soal laporan terhadap kasus ini, jadi untuk dugaan penghinaan terhadap pejabat publik, dalam hal ini penguasa, apa saja batasannya sehingga orasi ini dianggap dalam laporan menghina lambang negara? Oke, tentunya kami secara detail belum bisa menyampaikan ya Mbak, karena memang kami masih proses mengumpulkan alat-alat bukti, yaitu memanggil saksi-saksi. Nanti kalau sudah, tentunya kita juga akan berlanjut, akan memanggil saksi-saksi ahli. Kita perlu saksi ahli untuk mengkonstruksikan, mulai saksi ahli bahasa, untuk mengkonstruksikan bahwasannya apa ucapan terlapor ini ada perbuatan pidananya. Kemudian juga nanti tentunya juga kita akan melakukan pemanggilan terhadap saksi ahli hukum pidana. Juga demikian, tadi yang termasuk pasal tadi, pasal delik aduan, pasal umum yang tadi disampaikan debatable, ya tentunya nanti kita akan uji melalui pemeriksaan saksi tersebut. Begitu. Tapi kalau kita lihat sampai saat ini, apakah bukti permulaannya sudah ada yang dikantongi polisi dalam penyelidikan kasus ini? Ini kan baru pemeriksaan awal, itu pun kan kita baru memeriksa 1 saksi. Yang dibilang saksi itu minimal 2 saksi. Kemudian sesuai dengan pasal 184 KUHP, ada 5 alat bukti. Yang pertama keterangan saksi, keterangan ahli, kemudian surat, kemudian petunjuk, dan terakhir keterangan terdakwa. Nah, ini kan baru awal proses, jadi mohon bersabar, tentunya kita akan menuju ke sana.
Dan tenggat untuk pemeriksaan saksi maupun ahli dalam kasus ini, ada targetnya Pak Awi berapa lama proses pemeriksaan ini akan berlangsung? Ya secepatnya ya, karena memang ini termasuk isu nasional, tentunya kita juga penyidik juga akan berusaha semaksimal mungkin dengan kasus-kasus yang lainnya sehingga kita juga bisa segera menyelesaikan kasus ini dengan baik. Dan jika 3 kali tidak dipanggil tidak memenuhi panggilan, apakah dapat dipanggil paksa Pak Awi untuk terlapor? Ya itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, panggilan ketiga bisa disertai dengan surat perintah membawa. Baik, terima kasih Kombes Awi Setiono, Kabid Humas Polda Metro Jaya atas laporannya. Pemeriksaan terhadap kasus dugaan penghinaan lambang negara masih terus diselidiki oleh Polda Metro Jaya.